Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Keberuntungan itu tidak selalu berupa materi. Keberuntungan itu seringkali diwujudkan oleh Allah dalam bentuk non materi, termasuk saya diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa teman-teman orang yang mulia dan guru-guru orang yang sangat mulia. Salah satu orang muda yang saya anggap sebagai guru saya adalah Gus Nizam, yang pada sore kali ini saya sowan kepada beliau, dan memang rumahnya lagi ditutup, tidak menerima tamu, sehingga saya cukup bertamu di depan rumahnya. Saya pikir dengan niat yang tulus, insya Allah samalah sowan kepada beliau langsung atau sekedar masuk di dalam rumah dan zawiyahnya. Para santri dari guru-guru yang mulia itu, saya memang tidak mendapatkan pelajaran langsung, tapi pancaran rohaninya itu menembus jauh di dalam lubuk hati saya, sehingga sampai hari ini saya tetap melakukan sesuatu yang saya anggap baik dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Itu tidak semata karena saya punya pengetahuan, tidak semata karena saya pernah nyantri di pesantren, tapi juga karena pancaran cahaya dari teman-teman yang mulia dan juga guru-guru saya yang mulia, termasuk Gus Nizam ini. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah asal jaza. Moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berkait dengan pesantren, hal-hal yang berkait dengan pendidikan, hal-hal yang berkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Para santri, kita bisa melihat kemegahan zawiyah dari Gus Nizam ini. Prestasi semacam ini tidak mendadak, tapi melalui proses yang sangat panjang, yang segala amaliyah yang Allah kehendaki sudah lulus dilakukan oleh beliau, seperti sabar, seperti syukur, seperti abid, seperti qanaah, seperti zahid, dan lain-lain sudah beliau lakukan dari tempat yang kecil, dengan ujian yang bermacam-macam, dengan fitnah yang bermacam-macam, silih berganti. Kemudian Allah berikan hadiah tempat yang sedikit luas, kemudian diberikan lagi, dari mungkin 1 jamaah, 2 jamaah, sampai ribuan jamaah. Dari 1 orang, 2 orang yang baiat kepada beliau, sampai sekarang sudah ribuan orang yang berbaiat kepada thariqat beliau. Ini adalah bukti nyata ketika seseorang
mempercayai Tuhannya dengan kepercayaan yang sempurna, Allah tidak membiarkannya. Allah pasti memberikan hadiah, baik hadiah dohir juga hadiah batin. Yang hadiah itu tidak diberikan kepada orang pada umumnya, tapi Allah khususkan kepada orang yang dicintainya. Kita bisa menyaksikan di zawiyah beliau ini, kecuali kemegahan pintu gerbang, kemegahan tempat berzikir, juga ada suasana spiritual yang jauh menghujam di dada, sehingga siapapun yang masuk di tempat ini akan merasakan getaran-getaran positif yang masuk di dalam jiwa. Saya tidak bertemu dengan beliau pada sore kali ini, tapi saya bisa merasakan seakan-akan beliau sedang melihat apa yang saya lakukan, seakan-akan beliau sedang memberikan nasihat kepada saya. Saya berharap silaturahim yang tidak langsung sebagai rasa hormat kita terhadap COVID-19 ini menjadi silaturahim yang tidak kalah berkah dan manfaatnya dengan silaturahim ketika kami dengan beliau berjumpa. Para santri, beliau kecuali seorang yang alim karena menempuh pendidikan yang tinggi, beliau juga seorang mursyid thariqah. Mursyid itu sebuah gelar yang sangat sulit untuk dicapai, karena mursyid itu diberikan oleh seseorang yang tahu kondisi jiwa orang lain, dan orang yang sudah sampai pada kapasitas mursyid itu bisa menakar jiwa seseorang dan bisa juga memberikan pelajaran sesuai dengan tingkat kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, ketika beliau sedang mengaji di majelisnya, pengajian rutin atau pengajian yang lain, jamaah merasakan mendapatkan sesuatu yang berbeda. A dan B dan C itu seakan-akan mendapatkan pelayanan khusus. Bayangkan kalau yang datang itu 3.000 orang, Gus Nizam ini mampu memberikan layanan kepada masing-masing orang sesuai dengan kapasitas rohaninya. Ini hampir mustahil dilakukan guru biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang mursyid. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang seniman, sehingga rumahnya terasa indah. Ikan-ikan yang dipeliharanya juga menunjukkan kebahagiaan, karena tanah, rumah, binatang itu akan senang, berbahagia kalau dekat dengan orang mulia. Sebaliknya, binatang, rumah, tanah, kebun itu akan merasa sedih kalau dimiliki oleh orang-orang yang jahat. Oleh karena itu kita bisa melihat ikan-ikan di kolam itu tampak sekali berbahagia, kokoh tubuhnya dan sehat. Ini menunjukkan betapa tuan rumahnya bisa juga memancarkan kebahagiaan kepada binatang peliharaannya. Itu para santri, vlog kali ini. Insya Allah nanti setelah COVID-19 selesai, saya akan sowan ke sini lagi. Tentu saya harapkan para santri juga bisa sowan ke tempat ini, kecuali bisa silaturahim dengan orang mulia. Kita juga tabarukan
Kita juga minta doa beliau, karena doa beliau pasti didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu vlog kita hari ini. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.